Keterampilan komunikasi yang baik memiliki peran fundamental dalam mempertahankan hubungan yang sehat, baik dalam konteks personal maupun dalam tim kerja. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif seringkali menjadi kunci untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam suatu hubungan. Dari sisi analisis, model komunikasi seperti MBTI dan DISC memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pola perilaku individu. Pemahaman ini sangat penting untuk meningkatkan interaksi sosial di berbagai setting, dengan memberikan wawasan tentang cara orang berkomunikasi dan merespons situasi. Selanjutnya, konteks dan cara penyampaian pesan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman, terutama dalam situasi yang penuh tekanan. Oleh karena itu, mengelola bentuk komunikasi dengan baik dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi berbahaya. Di sisi lain, perilaku individu yang beragam dalam situasi stres dapat memengaruhi lingkungan sosial secara keseluruhan. Ketika satu individu mengalami stres, hal ini seringkali dapat menyebabkan dampak negatif pada orang lain di sekitarnya. Dengan demikian, strategi untuk menenangkan individu yang sedang mengalami stres menjadi sangat penting. Mengidentifikasi pemicu stres, serta menemukan cara untuk meredakannya, dapat memberikan bantuan yang signifikan. Penting juga untuk dicatat bahwa kebutuhan akan pengakuan memiliki pengaruh yang besar terhadap motivasi individu dalam berbagai aspek kehidupan. Seringkali, individu berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang mereka anggap penting. Lebih lanjut, kebahagiaan di tempat kerja seringkali terganggu akibat ketidakcocokan antara pekerjaan yang diemban dan kekuatan individu. Hal ini dapat berujung pada ketidakpuasan dan stres yang berkepanjangan, sehingga perlu dicari solusi yang lebih efektif. Dalam hal ini, menemukan zona nyaman yang sesuai dengan bakat dan nilai diri menjadi sangat penting. Mencari kecocokan ini tidak hanya membantu individu menghindari kelelahan, tetapi juga mengurangi frustrasi yang dapat muncul dari pekerjaan yang tidak sesuai. Proses komunikasi yang efektif juga berperan penting dalam memahami perbedaan perilaku antar individu. Ini memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik serta pengembangan hubungan yang lebih harmonis di dalam tim. Namun, kesalahpahaman dalam komunikasi dapat menimbulkan krisis yang berbahaya. Sebagai contoh, kecelakaan pesawat di Korea Selatan menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang jelas dan terbuka untuk mencegah situasi berisiko. Selanjutnya, disonansi verbal, situasi di mana yang diucapkan seseorang tidak mencerminkan apa yang mereka pikirkan, merupakan hal yang perlu diidentifikasi. Memahami disonansi ini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang aman dan tepat. Di sisi lain, kepemimpinan yang baik membutuhkan kemampuan untuk menangani komunikasi yang kompleks. Seorang pemimpin harus mampu membaca situasi dan menanggapi dengan tepat agar harmoni dalam tim dapat terjaga. Lebih jauh, sikap positif terhadap anggota tim sangat krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Tanpa adanya sikap yang mendukung, akan sulit untuk membangun hubungan yang kuat antar anggota. Seorang pemimpin yang berhasil juga harus menemukan keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk menegakkan disiplin, tetapi juga untuk menjaga hubungan yang baik dengan anggota tim. Contoh manajer sukses, seperti Didier Deschamps, mengilustrasikan bahwa kepemimpinan yang baik melibatkan pemahaman serta penyesuaian terhadap kebutuhan dan karakteristik anggota tim. Di sisi lain, Zinedine Zidane dikenal sebagai pelatih yang tenang dan karismatik. Gaya komunikasinya menunjukkan bahwa pendekatan yang tenang dapat menjadi sangat efektif dalam memotivasi pemain. Dalam praktik manajemen, teknik seperti sandwich sering digunakan untuk memberikan umpan balik. Namun, ada risiko bahwa pendekatan ini dapat membuat pesan utama menjadi kurang jelas atau bahkan hilang. Penting juga untuk memberikan pengakuan saat individu melakukan hal yang baik. Umpan balik positif memiliki potensi untuk meningkatkan energi serta motivasi tim, yang pada gilirannya berdampak pada kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya, sikap positif seorang pemimpin dapat memberikan dorongan signifikan terhadap semangat kerja tim. Ketika pemimpin menunjukkan kecintaan terhadap tugas mereka, hal ini mendorong tim untuk lebih termotivasi dalam berkontribusi. Kepemimpinan yang baik juga mencakup pengakuan terhadap keahlian dan kontribusi anggota tim. Menghargai pekerjaan setiap individu dalam tim sangat penting dalam mencapai tujuan bersama. Namun, perbedaan pandangan antara manajer dapat mempengaruhi perkembangan karir karyawan. Dukungan dari manajer yang baik dapat mendorong karyawan untuk lebih berambisi dalam mengembangkan diri mereka. Pada awal percakapan, biasanya orang tidak langsung berbagi informasi penting.
Mereka memerlukan waktu untuk merasa didengarkan sebelum mengungkapkan perasaan yang lebih dalam. Teknik mendengarkan yang baik dapat membantu manajer dalam mendeteksi masalah demotivasi di dalam tim. Dengan menggali lebih dalam, manajer dapat menemukan akar dari permasalahan yang ada. Tekanan yang tepat dalam situasi manajerial merupakan faktor penting. Manajer perlu menitikberatkan pada proses dan metode, bukan hanya hasil akhir, untuk mengurangi tingkat stres di dalam tim. Dalam konteks kompetisi, tim yang berada di bawah tekanan lebih besar seringkali menghadapi kesulitan. Sebagai contoh, Paris Saint-Germain harus menghadapi tekanan ketika melawan tim yang lebih kecil. Di sisi lain, ritual dan rutinitas memiliki peran penting bagi atlet dalam mengelola stres. Contohnya, Rafael Nadal memiliki rutinitas tertentu sebelum setiap servis yang membantunya tetap fokus. Mengurangi tekanan dapat dilakukan dengan cara tidak memaksakan diri untuk mencapai hasil maksimal pada awalnya. Carl Lewis, misalnya, memulai kompetisinya dengan berlari pada 80 hingga 90% dari kemampuannya. Penting untuk memberikan pelatihan manajerial sejak dini agar individu mampu mengelola tim dengan efektif dan tidak hanya mengandalkan insting pribadi. Hal ini dapat mempercepat perkembangan karir mereka dalam jangka panjang. Penggunaan contoh dari pendidikan anak dan manajemen olahraga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip manajemen dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Ini membantu dalam memperluas pemahaman tentang manajemen secara keseluruhan. Terakhir, perbedaan antara kesalahan dan pelanggaran sangat penting dalam konteks manajemen. Memahami konteks ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat ketika melakukan penilaian terhadap kinerja individu.